Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka sabilul dhaif. Allahumma syafir lana umurana kama safarta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nasi kama layyantal hadida li Dauda. Anta maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan guru-guru, alim ulama, kemudian ini mama jadi pandai pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, umum kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat jamaah yang berhadir. Puji dan syukur kita turunkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan kurnianya. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita selaku umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah, soal mukadimah dicukupkan sedemikian. Baiklah, pada pertemuan kali ini dalam rangka memperingati nuzul Quran. Nuzul artinya turun. Al-Quran adalah kitab suci kita selaku umat Islam. Jadi turunnya Al-Quran itulah yang kita peringati pada malam ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah, di dalam pembahasan tentang masalah nuzul Al-Quran banyak yang kita bahas. Pertama sekali adalah tentang pengertian Al-Quran, kemudian pengenalan Al-Quran, selanjutnya sejarah turunnya Al-Quran, kemudian adalah fungsi Al-Quran, dan selanjutnya adalah faedah-faedah daripada membaca Quran. Lalu jemaah yang dirahmati Allah, sebanyak itu pokok pembahasan ailah lewat buku sabane kiro-kiro sampai pembahasan awak lagi. Jemaah yang dirahmati Allah, tapi ini jalan itu nampak boleh. Baik. Ada baru. Nama nang kalau lalu jelas orang pegang itu. Ada beberapa jamaah yang dirahmati Allah. Kita bahas secara capek saja bahwa Al-Quran, pengertian Al-Quran secara bahasa Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Bacaan. Jadi berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Satu-satunya bacaan yang diberikan pahala oleh Allah adalah Al-Quran. Beda dengan bacaan yang lain. Sehingga menurut istilah
Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang apabila dibaca diberi pahala. Al-Quran beda dengan bacaan yang lain, bro. Mungkin kita senang baca Quran. Quran ditulis oleh wartawan. Bisakah wartawan memberi kita pahala? Tidak. Kita senang membaca majalah. Kalau dibaca majalah, bisakah orang yang membuat majalah memberikan kita surga? Tidak. Tetapi Al-Quran apabila dibaca diberi pahala, karena Al-Quran merupakan firman Allah, maka Allah lah yang akan membalas bacaan itu dengan pahala, dengan saruku yang disediakan oleh Allah. Lalu jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk tentang pengenalan Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz. 100 ampe bale sure. 83 sure turun di Makkah. Selebihnya turun di Madinah. Kira-kira baga turun di Madinah gak tinggi. Salah tempe balik turun kurang 83. 31 surat turun di Madinah. Dan Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, 77.450 kalimat. Kemudian baru dua banyak dalam Quran Pak. Apa kau dua? 30 turun jejah. Ada jemaah yang di rumah tua. Dia boleh sok tahu juga. Yuk pada tanya udah kena dawet 30 tu. Asal gabung dah ada usul. Dah, anda tentu lewat logo ya. Boleh kamu jadi capek. Akhirnya lalu ada ya si mungkin berpikir loh. Apalah ya, untuk tentu deh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran itu terdiri dari hurufnya 1.025.000 huruf. Maka sebanyak itu pula derajat yang ada dalam surga. Maka derajat dalam surga itu antara derajat 1 ke derajat kedua itu sejarak 500 tahun. Jadi kalau antara 1 dengan 2 sebanyak 500 tahun, berarti kali 1.025.000 apakah tinggi derajat surga. Ini jelek. Jadi kalau ada tahu jelek capek lo di jalan. Aku enggak gaya-gaya orang pikir lo. Apa kalian lo dipanggilnya? Apa itu yang tentu. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, maka 500.000 derajat yang ada dalam surga. Untuk siapa? Untuk kita orang yang beriman kepada Al-Quran. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau kita kaji tentang masalah sejarah turun Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan 2 kali.
Berapa kali diturunkan? 2 kali. Yang pertama diturunkan dari Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia secara keseluruhan, ditempatkan di langit dunia, artinya langit pertama dari bawah yang bertempat namanya di Baitul Izzah. Disimpan dulu di Baitul Izzah. Itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 27 Ramadan saat terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu secara keseluruhan. Yang kedua dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Pertama kali terjadinya adalah 7 bulan Ramadan ketika Nabi bersibedi atau Nabi menyendiri beribadah di Gua Hira. Lalu cuma yang dirahmati Allah. Maka secara cepat saja diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran oleh Allah karena gunungnya bau. Itu yang disampaikan di guru kita tadi. Apa fungsi Al-Quran diturunkan? Maka itulah yang perlu kita bahas, sebab itulah yang akan kita amalkan dalam kehidupan. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahu azim. Artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di situ Bapak Ibu nang dipanggil manusia, bukan makhluk-makhluk nan lain. Binatang tak dipanggil doh, malaikat tak dipanggil. Yang dipanggil manusia. Kenapa yang dipanggil hanya manusia? Sebab manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling lengkap. Jika dibandingkan dengan makhluk lain, umpamanya dibandingkan dengan binatang, binatang dia hawa nafsu oleh Allah, tidak dia akal. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, nafsu binatang itu cuma ampe. Mana ampe? Makan, minum, lalu kawin. Kau binatang. Binatang makan, binatang minum, binatang lalu kawin yolo. Ampe kuadu di binatang. Dibandingkan dengan malaikat, malaikat diberi akal oleh Allah, tidak diberi hawa nafsu. Sehingga di nafsu malaikat tidak ada. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak lalu, malaikat tidak kawin. Kali tidak ada terengah dewa tu, malaikat balik dia boleh tak? Dia malaikat sianung dia balik, awak diundang itu tu. Itu malaikat. Malaikat tu tidak makan ke apa? Makanya jangan dibuat guru awak dia malaikat. Kau dulu gam di surga, guru tinggal surga dibuat cuma malaikat.
Bagi dari antaranya ketiwalan juga dia lagi. Apa juga tinggal juga. Aduh, lo nama itu sampai lain. Kau mah dong. Si kau nampak itu waktu ayahnya tahu aku dah. Tapi kalau macam ni. Alo na lang po gusto ako matang. Ada maya di Ramadhan. Manusia dia nafsu oleh Allah juga dia akal oleh Allah. Maka dibalik kesempurnaan itu baru maka manusia kok nafsu ilmu mana ilmu makan minum lalu kawin sudah tuh ibadah tambah siapa ibadah. Tapi kalau seandainya kecilnya manusia beribadah indah nanampe turun dodenya. Iya sama aja itu. Dia lagi iya makan baik minum cangok lalu kuat aduh kawin pada buah kira ibadah dah doa lara ampe lah doa Nyelimone mereka tambah ibadah ciek lain amalkan amalan wajib ditambah amalan sunat. Maka jamaah yang dirahmati Allah apalagi di bulan puasa siang buat puasa malam sembahyang sunat tarawih infak sedekah baca Al-Quran antaran ke seluruh kebukuan banyak-banyak ibadah di bulan puasa Allah. Itu yang namanya manusia yang mana manusia kau diperintah oleh Allah agar beribadah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, ke manusia yang dipanggil. Maka apa isi panggilan? Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Kopursi Quran pertama. Atau sungguh telah datang kepadamu oleh pelajaran dari Tuhan. Maka fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pelajaran di awak. Karena Al-Quran banyak mengandung ilmu. Dari hadirat, dari mana tahu umat Nabi Syuaib dimusnahkan oleh Allah dengan awan panas. Didatangkan awan oleh Allah yang mengandung api. Turun awan ke bawah karena umat Nabi Syuaib tak panggang mati. Dari mana tahu diceritakan dalam Al-Quran? Apa kesalahan mereka? Mengurang-kurangi timbangan. Membaliwa 1 kilo bersobok 8 on. Alhamdulillah orang siko dak do modek tu. Dak do nampak lah. 1 kilo dia biasa balik. 1 kilo biasa balik ya. Tua tai ni. Ayo anak itu. Iya, gue ada. Tapi di mana artinya di pasar? Di situ mana? Tidak ada sekolah. Ada ada. Ada lah. Kampung apa tu? Itu semua gang kecil yang kudu orang lewat. Kudu warna. Kadang-kadang kudu sebagian. Ini kampung ambo banyak. Ibu kaya ini kampung saudara. Ambo nak mau itu lah. Ambo.
Kampung Bor. Kampung mana itu dulu nih gue. Iya kampung itu gue lah. Nah, mulia mau kai kampung Bor. Ini kampung Bor. Aduh, aku nama dia. Aku macam mana wira tu dah. Ada sama kampung Bor tu kampung lain. Sini lah. Di bawahnya. Di bawah. Di bawahnya. Ada orang zaman yang dermatul. Dari mana tahu Fir'aun dan bala tentaranya dimusnahkan oleh Allah, ditenggelamkan di Lautan Merah karena kafir terhadap Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran tidak diturunkan, maka kita tidak tahu cerita Nabi Musa. Dari mana tahu nenek moyang manusia adalah Nabi Adam alaihissalam? Diceritakan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak diturunkan, mungkin kita lah percaya kesedaran bahwasanya nenek moyang manusia itu adalah bahwa seperti yang dipelajari di sekolah, di SMP diajarkan sejarah masa-masa zaman-zaman prasejarah manusia purba, bahwa manusia kera itu yang menjadi manusia dahulunya bahwa jalannya merangkak. Terjadi teori evolusi perubahan secara lambat dari merangkak kemudian tagak mungkin tagak seperti gini. Dulu nyoba bulu keseluruhan, kemudian lama kelamaan bulu itu hilang. Cuma kini tinggal segenanya lagi. Teori evolusi yang dikeluarkan oleh Charles Darwin. Nenek moyang manusia adalah karo. Ada amun kita mengakui. Dipanggil dia orang cucu karo. Cucu karo main rumah dah. Namun kenapa kita namun? Digali tanah basobok rahang yang sangat besar. Dia nama Meganthropus erectus. Sudah tu ditemukan fosil di Mojokerto. Dia nama Pithecanthropus mojokertensis. Ditemukan fosil di sekitar Sungai Bengawan Solo. Dia nama Pithecanthropus soloensis. Ada namanya Homo sapien. Dan Homo sapien ko kekerabatan yang sangat dekat dengan manusia. Maka Homo sapien ko lah yang dianggap asal kita manusia. Kolah yang dianggap nenek moyang manusia. Menurut teori evolusi. Maka kita tidak menerima teori tadi, karena di dalam Al-Quran Allah jelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Sungguh kami ciptakan manusia itu di dalam sebaik-baik bentuk. Manusia pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam di dalam sarugo babue pawo. Dari sempulau adalah dalam sarugo dibuai oleh Allah Nabi Adam, seorang pria laki-laki yang sangat tampan, sangat gagah. Kalau dicari-cari mana arah Nabi Adam tu arah moko tu Iyo kan Nabi Adam tu lupa jangan dua. Dua lo tiurnya, matoe dua. Cuma bedanya Nabi Adam tu badannya kadang bidang bau dia kau 30 kadang.
Teromboy. Ah, jadi ni. Ada boleh jemaah di rumah Tuhan. Jadi dengan turunnya Al-Quran, kita tahu bahwasanya nenek moyang manusia adalah dibuat dalam surga, kemudian dikeluarkan dari surga, dibuang ke bumi, kemudian nanti akan dikembalikan balik ke surga. Kita berasal dari surga, akan kembali ke surga. Jangan sampai awak salah jalan. Orang pergi ke surga, awak melenceng jalan seorang, masuk ke neraka. Jemaah yang dirahmati Allah, cuman anak membuat awak melenceng dari jalan ke surga tadi. Kalau dosa banyak, awak berpuasa, kau lah yakin benar puasa awak diterima. Lalu yakin kan? Baru kira-kira ada pantang-pantangannya tak boleh. Banyak pantangannya. Salah satu hibah. Hibah ko unjil. Pai awak sore-sore kama masak. Pai ka kadai le dapur. Ilo ni senang masubuk je kawan. Memborong ya. Nggak dong memborong ya. Aku nak kama masak. Ayah nak tadi membeli lawak. Aku karena dimulai keluar dopati rencana dopati kira bila apa itu naik kau beli kau beli sayur mah cianu kecil cianunya nuri kau iyo tuh awak anda lo tahu benar tapi betapa cianunya bu iyo nyanu iya ini saja nonu nonu ayo nonu aja lah bertambah nampak awak celik jauh iyo kan nonu tu aja main nama alhamdulillah Gara-gara ikan tadi ada padi tadi ikan ya banyak buka-bukai kadang-kadang Pak Bu jemaahnya di rumah Allah nyu sembahyang 40 baru mulai selesai sembahyang kamu muka talakuang barulah mulai baca itu dibuka talakuang pai kau tantando nyala pai malah enggak awak pai dunia. Oh, tu di mama calon minantu Syanura. Oh, mahal yang di Padang Sako. Baik oto, tagak oto tapi jalan setapak manhun yang ke bawah. Oh, kok sama kok. Jalan setapak ke bawah. Jangan kalau boleh undang dia besar. Wah, kilo ke bawah. Di bawah kosobo batang ye. Malu orang bertanya, nak do di matan gitu, racangnya nak do. Ni orang bertanya, salam lu air buat barang datang. Di balik tangan itu waharnya. Jangan ada jual. Ni kayak dem sopiro plek masuk piro, tu menambah padang sago piaman. Weh, hebat nasihat dulu ya. Tu baru elirnya. Anak gadis itu kan sarjana lah. Lalu nur SD, sementara kaya keluar, cuma kasut jauh orang di bawah. Cuma yang dalam jawab, sebenarnya kena perlu kita bahas. Dah sopir auto minang tuga. Tukang panjang minang tunggang, kasawah minang tunggang, menggalih minang tunggang, pegawai minang tunggang, tuangku minang tunggang. Memangnya urusan lo apa? Nggak perlu dibahas, dibahas. Jadi lu ada remayan dalam itu. Bingi. Bingi ya, Bro. Aduh.
Maka hari kau bawa ugang do induk lah dapat namu masalah hujan kok. Tapi kalau mau perhatian ya, uang laki nak lo kalah ujian kono. Diminta kopi salah lain jelas. Mau saja jam 7 sampai 9, nabi kopi dah. Mau kaya namanya sangat loe di nang kecil. Kalau kan induk kan sianu. Yang tu sianu. Anya dah saat kasarulah sedang duduk di lapor lalu kan mengalir lawu. Kecil di lapor, lawu galihang yang basolat dah. Udah ambil galihang si pesan ada basolat. Iyo kedek lawu tu galihang untuk basolat. Lalu yang mengenciang jonda, laki tinggi juga, bini gak kuat boleh. Angkau 10 lalu dah. Dia orang lalu pohon. Iyo tu. Mana musilah penamu itu ni, lagi kita nak kalah dia. Terjadi lumpur Lopindo. Wah, gubernur kecil ni. Kamu gubernur tu masalah lumpur dia tak selesai. Kalau awak jadi gubernur selesai saudara. Sampai kini Pak Jokowi kecil ni. Ada kulit banyak. Dulu SBY lah dia lah. Banyak yang korupsi di zaman SBY. SBY itu semua. Nak buah itu nak diatur itu melek. Gini lah Jokowi itu melek. Beko bagus ada 9 lagi. Berapa? Ada menjok. Ada kopi segadai. Goyang dua, tiga, kok sangat. Berapa? 8.000. Apa? Tahu deh. Habis itu sore begitu, pulang kerja. Lanjut aja 8.000 tak? Ada kominul yang kecil. Aku bentulan dia kecil. Allah, nak salam kita dah. Ini bulan puasa apa unjian? Pahala puasa dipindahkan kepada ugang nan awak pengunjianan. Makanya di istilah putih yang lah, tak ada para juga. Aku nak salah macam jom kuku pasal buahnya. Lapai ni kecilnya cangok. Awak lagi orang lapai itu cangok banget. Masa ya jangan serah ni mandi gitu. Kecil murah mandi itu. Buat cuci tu betul. Buat barasihan. Sehingga barasih najis mai nyuruh apa? Sudah tu dibasuh tangannya, sudah tu dicuci balik, sudah tu dibasuh lah. Sudut barasih, barasih tangannya tu baca roh membuktinya karena kadang-kadang sampai menjadi lah bersih wah. Jadi tanya. Lalu jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang tak perlu disalahin. Nampak goyang tak bagalah. Kau goyang bentuk sudah jadi rampai apa? Dia goyang kagak ada. Agak saja jadi rampai. Jemaah yang dirahmati Allah, namanya agak kecilnya murah dari rampai itu. Ambo itu goyang. Ambo pernah jadi rampai ya jadi tongku jawab. Apa jadi tentu dah doa mandi mahira. Beliau tadi ni. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa tadi dah. Lebih mandi mahir. Sudah tu mereka gila serkat tadi tangga mak. Aku lah pelaksanaan kamu serkat itu sudah tu dia gila tadi cerai.
tali gadang bu. Kau dong mesti tali gadang, tapi awak tali kene. Oh tali kene tu lah, kalau saya kaya sekarang apa itu boleh. Cak jadi hukum. Kadang-kadang kamu orang pandang hukum. Nak buat ni hukum. Kecilnya dah muncul. Cuba kita fikir dah. Orang besok tarimo gaji. Ikut lah roken senang. Nyo pai cina roken. Boga kawane malanjowe sama-sama kawane dibayin lo. Capek dia. Tapi kalau engkau duduk di lapau, minum dia lah sadar tolak. Beko tiba di kamar bayi, jo tu membayi lanjowe. Kalau lanjowe 25,000, ada lu lanjowe kampus kamu. Begitu bukan ada kula pola ya. Entah kau di sekolahnya. Ambo dah yang nama bayi lanjowe pola. Entah kau di sekolah, kamu bayi seorang. Bayi lanjowe kudo. Ay, nasa pikir. Ambo jaga mana, ada domo jaga mana, nama bayi pola jaga mana. Kalau ambo do lanjowe. Mereka tiba ke bayi orang dia kau, dah dia bayi dia senang je. Mau bayi dari tua si banyak. Buat lo mereka tu dia skor ya. Jemaah yang dirahmatullah, tu pertama apa tadi? Pelajaran. Ailah buku kedua le. Dia mau sudah selesai ni ai. Kamu pulang be ha? Anu lah. Orang be alun jam. Iya dah. Belajar 2, 3, 1. 9 malam nilai ikut oleh. Nah kalau laku oleh, itulah batu kali tu. Kalau kini waktu baik kami ni dah. Nah zaman itu lah. Nah kedua, fungsi Al-Quran diturunkan wasifa'ul lima fi sudur. Sifat artinya ube bagi apa yang ada di dalam dada. Anak dalam dada kau adalah hati. Ube bagi hati. Kalau Al-Quran itu diturunkan sebagai obat, karena apa? Karena hati manusia pasti ada penyakit. Kalau tidak ada penyakit hati manusia, pasti tidak ada beda. Karena bunuh kalau penyakit tidak ada. Kenapa Al-Quran diturunkan sebagai obat? Karena hati manusia banyak penyakit. Di dalam kaji tarikat kalau dijelaskan, ada penyakit itu kizib, kitiman, kianat, baladah, logo, tamak, takabur, pemarah, ria, suma'ah, iri, dan ki. 10 di dalam kajian tarikat ditulis, mutawah 2 oleh iri dan ki. 2 balik, itu penyakit hati kasarulah itu. Kira-kira dan di antara 2 balik itu namanya nado dewal. Saya satu ini. Tadi mana dia? Nah kita cari agak cie. Anak cie pertama yaitu kizib dari mana? Kizib kitiwat. Kizib berarti dutok. Jadi dutok adalah penyakit hati lo. Aduh, nan dutok sangat berbahaya. Al-Quran menjelaskan, walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Untuk mereka ada azab yang sangat pedih dengan sebab mereka berdusta. Semakin naco awak berdusta, semakin pedih azab yang kita tanggung nanti di dalam kubur. Nah, pada bunda awak berdoa.
Apabila seorang hamba berdusta satu kali, menjauhlah malaikat yang selalu menyertainya karena bau busuk yang keluar dari mulutnya. Kalau awak berdusta, keluar bau busuk dari ujung awak, menjauh lagi malaikat yang membawaannya. Berarti Bapak Ibu jemaah yang Allah, bau busuk keluar bau busuk tadi itu lebih berbahaya dibandingkan bau kentut. Diterengah kebaik sianukan tu busuk nangis lagi mereka sekali itu tak? Nah, tapi Nabi menyatakan malaikat lagi dia kerana bau duto. Itu apa ya? Kini Bapak jemaah Allah, anak-anak banyak pandai berduto, remaja berduto, apalagi setelahnya dewasa. Apabila ada anak-anak dan remaja pandai berduto apa, ambo sendiri tidak bisa menyalahaninya dulu Rasulullah. Kenapa? Kadang-kadang salah ayah jindu Kenapa? Sebab anak tadi itu diajar dari ayah jindu berduto. Terutama kepada ibu-ibu yang banyak berumur anak. Kira-kira ada tak bu? Itu maja nak beruntung. Tak ada tak? Kanak-kanak lalu. Nah, kita lihat. Berikut anak dok ke yoga ya. Ada orang nak jenis bau, pandai duduk. Pandai duduk ni pandai tepuk tangan. Anak pandai tepuk tangan yang dua lagu. Lagu Aku ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam mimi susu. Susu enak manis, rasa santan kelapa muda. Gimana dia nak tahu? Dia perhatian lirik lagu. Salah muka itu dalam mu dipakai. Lama subuh dewa santan jambi muda. Santan kan dirasa deh. Kenapa santan jambi muda dah? Balik ke tanggawa, biar rendang boleh cibadak, boleh cocok. Tu santannya jambi tua atau jambi muda? Jambi tua. Tu aku dikecilkan anak-anak. Dasar santan jambi muda. Oh, itu kan cuma lagu ni mangko. Sejak dulu itu mah. Cuma lagu. Jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati terhadap lirik lagu. Sebab lagu itu kadang-kadang ungkapan perasaan. Lagu itu kadang-kadang doa. Lagu itu kadang-kadang salawat. Lagu itu kadang-kadang pemujaan terhadap Tuhan. Maka hati-hatilah. Kalau kita cari contoh karena sudah ambil dua kanan mana, berapa banyak orang yang artis yang jadi korban lirik lagunya sendiri. Saya contohnya Ayu Ting Ting. Lagu Alamat Parfum. Ya lama sudah tu Pak Bu, anaknya lagi ayahnya parfum. Sampai kini lah gadang lo anak itu nak doya hera. Bikis nama anak itu bikis. Kalau gue, Ini tak tahu ini. Ada mana? Aku dah jadi korban lirik lagu. Krisdayanti, anak gue dulu ku tinggalkan di kau. Nggak lama sudah tu nyo tinggal sianang nyo kawin jorawul lemos. Cita-cita tak ada gue sakitnya tu di sini. Bala lama Pak Bu nyo menanggung sakit hati. Dia tapi ada pria-pria yang menyakitinya, selalu menyakitinya. Itulah gue sakitnya di sini. Saya mau sakit hati dia. Lah kenalan dia laki-laki, lah jalin hubungan,
Asal sudah tuh disakiti putus. Jadi zamannya Rasulullah adogan di kampung bawah, tapi tidak muat. Inyo jadi MC, pembawa acara di ketumbak dulu masuk ke kene. Dulu kan ketumbak adanya, organ itu lu dole. Jadi inyo pembawa acara. Jadi sebelum artis-artis kabalagu, nani nyo balagu patamu dulu. Nyo suko lagu dangdut. Ya memang di ketumbak itu dangdut itu misalnya rock tak isyarat, pop tak isyarat. Kalau pop tumbak mereka, ada isyarat itu pop dah. Jadi nyo balagu patamu dulu. Lagu nanya bawa taruh kue. Ada lagu dangdut kamu. Kalau tidak salah ada lirik jangan kau sayangi aku, jangan kau cintai aku. Itu tidak salah lirik lagu sini. Apaan kok? Ini sini dokternya. Gimana dia Rasulullah? Tioknya main selalu tuh lagunya bawaan. Akhirnya muka pura gue tadi bawa. Sampai kini lah 66 muel. Lu nak do ini le. Itu lah le. Lu do ini nak ada. Bujang. Semua 66. Bujang nak aku. Lu menang ni. Muka pula tua tadi. Jangan kau sayangi aku, jangan kau cintai aku. Dikabulkan oleh Allah lagu tadi. Singgung nado, jangan sayang. Nado jangan mohon muado. Masih ada tu, masih hidup ini lah. Kalau ada berminat, kamu tunjuk rumah. Ciri-ciri ini dia pakai topi koboi. Kain sarung masalah siap dia lupa di dia. Kamar paling siap malam ada tidur. Kain sarung tu ada kami dia ni. Itu ciri-ciri. Kalau sebut terlalu dari kampung, nampak aku di mana kecil kuda ada. Jadi zaman yang berada apa? Jadi anak berutuk, dari cetek anak mereka berutuk. Ada anak seketik lagi umur 2 tahun. Tengah malam anak menangis di diaman dan mau diam. Dia noan dan mau anok. Akhirnya dibuai-buaian. Dia ambil kain. Dia tali. Ditarik KPN kaki paku kepada rumah. Lalu jemaah coba-coba dimasukkan anak tadi itu dibuaian. Sambil berbuai pabuk induk ala bala gula. Indah badaram indah balado badak mudoka digulai. Pikir lebih barena ado badan taramang kabacarai. Pahakulah nanti Allah. Anak dibuai itu tambah kacang tangi anak. Dia mulai sama yang lagu le. Jadi api balai lado badan taramang kabacarai. Tambah kacang lah tangi anak. Bacarai yang tinju apa lah senawan itu. Ada. Tambah kacang tangi anak ditambah lagu cerek. Ditanam ubi, ditanam kacang untuk digulai pagi ke petang. Lalu sayang untuk mereka abang pulang. Padahal abang itu duduk di kemah. Dan dia mau ke ubul. Abang yang ada nak pulang. Saya kumar juga. Namun anak dia. Jadi bagus zaman dulu anak kau menangi taruh
Untung-untung ayah pandai je taruh. Baik ayah taruh rumah. Ibu di luar rumah di mobil-mobil macam ni lah. Kadang apa ni ke dalam? Kecil dua di dalam nak diam lena. Jangan menangis dua tengah malam kona. Udah menangis tengah malam kona. Dicari dia bawa kadang nak. Itu bawa kadang lah pintu tu nak. Mobil pintu. Padahal mobil pintu tu boleh ya. Dia kecil dia bawa kadang lah. Dia boleh di luar tadi. Asal dia nak diam, anak nak ke mana ni le. Bawa kadang nak. Apa itu? Padahal di tengah-tengah masyarakat, kau dia hormati loh. Pemuda masyarakat lah. Di dalam rapat di surau kau ditolong. Apa tungguannya di bola? Dia pergi bawa jangan. Namanya dia betul. Anak dia takut dia diam. Ditahan dia tanya bawa. Anaklah diam, dia masuk ke dalam. Dia nama anak tentu mengadu kaya. Ayah, takut ayah, bawa gadang ayah, bawa gadang ayah. Hari dua dia cuma yang dirahmat Allah. Maka karena demikian bapak, makanya awak jangan diajar nak baruto supaya kita jangan sampai jadi korban dengan kebohongan anak. Awak dulu kan jadi korban nanti bapak. Awak je do tukang rumah nanti jadi korban. Kalau seandainya seorang anak itu pandai baruto, ada orang baruto kok air pandai, orang rumahnya ke pasar. Lah dibawa ke ranjang minta pitih ke laki dah dia pitih dah awak pergi ke pasar membalik ke dapur. Nah ini sasak buka dompet di keluarnya dompet dalam satu ruang mahal tagak di muka satiko membuka dompet tu paho nyo memulakan ke ruang mahal. Dia pikir yang pak tu bangga koda kini seorang mahal ada barang-barang nanya katerlah. Kau banyaknya anak kerapet di balik kota malah cerai. Nada lagi habis pandai-pandai lah. Ada apa? Padahal pikir dalam dompetnya banyak lah. Di kecilnya api. Baduto. Ada baduto seperti ini lah. Ini nane bahaya gue. Nane bahaya sadangan. 300 nak buat 300 kurang aku betul ya kurang jauh lagi aku betul ya baga begitu ni ibu ya kita nak ada juga begitu ada maha yang dirahmati Allah makanya dua baler penyakit kita ni duto, nah duto kerja dulu, tolong buang duto kok, jangan sampai diajar nak baruto. Kalau anak diajar baruto, nanti masuk SD tambah hebat duto lalu ada sekolah SMP tambah canggih duto masuk SMA tambah pintar baruto. Kalau dari keneknya diajar baruto, nanti nyolah gadang jadi polisi paduto, jadi guru paduto, jadi tentara paduto, jadi kepala desa paduto, jadi camai paduto, jadi anggota dewan paduto, jadi pejabat paduto, jadi tuanku. Atau pula orang. Atau pula orang itu mahal tentu ada lah.
Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nah buang ke penyakit hati. Al-Quran adalah obat bagi hati. Kalau seandainya ada penyakit-penyakit hati awak, ubah Quran, baca Al-Quran satu makna, banyak-banyak mengaji. Kalau tidak tentu jawab tanyaan ke guru. Hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian wahudan. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah hudan. Hudan artinya petunjuk. Artinya apa? Al-Quran yang mengatur hidup awak, yang menunjukkan awak. Makanya di dalam Al-Quran itu ada suruh, ada tagah. Nan disuruh kita kerajaan, yang ditagah kita hentian. Sebab yang disuruh itu Pak Bu, setiap yang disuruh dalam Al-Quran itu pasti manfaat bagi orang yang mengarajuan. Dan setiap yang dilarang oleh Al-Quran itu pasti mudarat itu ikut kita lakukan. Kenapa sholat disuruh dalam Quran? Sebab sembahyang itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Kenapa empuk dilarang dalam Quran? Karena empuk itu banyak mudaratnya. Kenapa mabuk dilarang oleh Al-Quran? Karena mabuk itu banyak mudaratnya. Kenapa puasa disuruh? Karena puasa banyak manfaatnya. Sebenarnya apa Bu? Anak disuruh di tangga itu tidak perlu kenal diselidiki. Tapi kadang-kadang orang ini kebanyakan kurang yakin. Babi haram dalam Quran. Ada kurang yakin, kurang percaya. Abah selidiki dulu. Abah apa babi ku haramnya? Maka diteliti melalui labor, diteliti oleh dokter. Bahwa babi sampai diharamkan. Bukan ditemukan ada yang babi itu mengandung cacing pita. Yang mana cacing pita tadi itu tidak mati doh ketika dimasak 100 derajat. Itulah yang membuat penyakit bagi orang makan daging babi. Oh dia karena tahu itu baru yakin deh. Oh yo haram babi itu ya. Nah kalau orang buat itu babi dimakan udang dibuangan. Bukuan batu, hiu, macam-macam lah. Ngaji, namanya ngaji lah tu. Sama lah, ngaji. Ngaji ni mana dapat? Kami mengaji di pesantren. Nyata pergi ngaji di kitab Kunyang. Kami ngaji lah di pesantren kitab Kunyang lah. Tapi kitab Kunyang kami itu kadang-kadang saya dalam Quran kok. Tabah-tabah. Dalamnya kitab Kunyang ini. Itu juga ada. Coki. Pada coki dia orang tu nama suap. Masuk suku waduh. Nah deh. Nah cuma yang dirahmati Allah. Haram. Kenapa diharamkan? Oh selidiki dulu. Kenapa sembahyang disuruh? Oh selidiki dulu. Ternyata dari segi manfaat kesehatan banyak faedahnya. Dari segi permasalahan hidup banyak faedah sembahyang. Nabi apabila ada urusan agak susah, Nabi itu sembahyang. Apabila selesai sembahyang, ada dia jalan keluar daripada permasalahan ini. Kalau ada panik-panik awak sembahyang. Atau tak, aku nak sembahyang doang. Paniknya gini doang, salah banyak. Lah panik itu aku nak sembahyang. Lah panik itu aku rajin sembahyang supaya ada jalan keluarnya. Atau lah panik ada sembahyang boleh. Jemaah yang dirahmati Allah. Maka petunjuknya itu boleh keaturan akar jalan. Itu haram satu aturan, jadi boleh.
yang mengatur kehidupan awak. Kalau kita tidak diatur dengan Al-Quran, kembali kita pabuk seperti zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu tidak ada manewak seperti Allah itu. Maka oleh karena demikian, kerajuanlah Al-Quran yang disuruh oleh Al-Quran dan hentian apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran adalah rahmatul lil mukminin, rahmat bagi orang yang beriman. Kalau seandainya Al-Quran tidak ada Pak Bu, kehidupan kita tidak diatur dengan Al-Quran. Tidak ada yang dilarang Pak Bu, kembali kita seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah kok punya orang punya wak, harta orang harta wak sama. Tidak ada berbeda Pak Bu antara punya wak dan punya orang. Laki orang laki awak, bini orang bini awak. Lain kue pergalangan capek kaki pulang dia lah kemana kata gula awak. Itu zaman dulu. Dia nampak polisi bantu pulau. Kadang-kadang Bapak Ibu, pintu gadang di toko orang dibuka pintu. Jendela di toko orang yang buka pintu. Sebenarnya Pak Bu, kalau setelah diatur dengan Al-Quran, pintu gadang di toko orang, tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukalah pintu lagi pulang walaupun tengah malam. Pintu gadang di toko orang, kau nak jendela di toko orang, bukalah pintu. Siapa? Siapa dia? Tentang dia. Dulu zaman jahiliyah, kini dah ada nampak debor lagi. Ada nampak debor. Dulu, cuma yang ada. Lalu menurunkan Al-Quran, kehidupan kita diatur dalam Al-Quran. Cara berumah tangga dengan cara Quran, mencari nafkah, cari nafkah dengan cara Al-Quran. Hidup bertetangga dengan cara Quran. Hidup bermasyarakat dengan cara Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ke rumah tangga nikah secara elok, timur secara elok, ijab kabul dulu artinya penyerahan daripada wali kepada calon suami. Aku nikahkan engkau dengan anak usiamu, bintisamu dengan mahar. Baru Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hidup serumah, salaluk sakatiduan. Itu setelah ijab kabul. Itu kadang-kadang kamu jaga indah. Lain yang boleh ador. Bako, ambo seperti Siti Maryam. Siti Maryam dia tidak boleh ador. Tapi Siti Maryam itu dia punya malaikat. Kadang-kadangnya menegur. Bako mereka. Awak yang menjadi mereka. Ada nyolah. Apa? Cuma bilang kau mana? Para sifaan ini memiliki ada. Sifaannya. Sifaannya ni mana kalau? Sifaan. Sifaan. No, kita punya kau mana kau? Tuhan Allah menurunkan syafaat. Kenapa ada syafaatnya? Maka sebelum Tuhan itu menurunkan umatnya putih syafaatnya. Ini istilahnya kadang-kadang jawab semua lah. Syafaat itu nikmat, rahmat, semua. Sebenarnya Allah itu dah pergi syafaat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nikmat yang diturunkan oleh Allah. Soalnya aku sih ngajuan dari nikmat itu. Soalnya dia adalah ampunan. Nah,
ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhinggur. Berapapun dosa yang dilakukan oleh hamba, meskipun sebanyak buih dalam lautan, meskipun sepenuh bumi, maka ampunan Allah itu lebih luas dibandingkan dosa yang dibuat di hamba tadi. Ampunan. Ya. Hah? Tidak terhinggunan nikmat itu tuh. Andaikan air lawi dijadikan tinta, rantiang kayu dijadikan pena, daun-daunan dijadikan kertas untuk menghitung nikmat Allah. Namun kau tidak akan bisa menghitung bahwa banyak nikmat Tuhan itu. Tidak bisa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau terjadi hal-hal yang menimbulkan dosa, itu kan dosa besar. Kamu buatin nanti manusia di bawah kan? Manusia itu kan bawah. Ini sebenarnya masalah aku kau main, tidak bisa bersyukur kuncen yang mana kuncen bersyukur. Kau buat lagi. Karena orang itu kan tahu nih Tuhan memang betul. Bercek nikmat Tuhan yang diturunkan kawan manusia. Tidak bersyukur ada kecek, orang pet, ketiga, kelima, sampai. Nah, nikmat Tuhan itu tidak bisa dihitung. Cuman kini kami yang luar saya. Nah, hari ini jemaah yang dirahmati Allah. Jadi itu Al-Quran rahmat. Jadi nana wajar sampai mengambil hukum dalam Al-Quran kalau nak mengerti dia tafsir. Tafsir tidak tentu. Dia mengambil hukum lah. Kalau mengambil hukum dalam Al-Quran tidak jadi dengan tafsir, bisa jadi bawa saset. Saset jadi baca rohnya itu. Nah, kalau kita beriman dengan Al-Quran, supaya awak bisa menghukum, tanyaan kepada ahlinya. Siapa yang pandai tanya kepada ulama? Begini kan ada orang yang jadi mengapa Cina? Baca Quran jadi terjemahan balik Quran pakai terjemahan kecil. Nggak bisa bantu itu loh. Ini seperti yang sampai guru kita tadi. Mukanya ini melihat PC. Oh dalam pera sudah aja mah. Buka video ceramah, buka pengajian. Tidak segampang itu. Sebab pemahaman kita dengan orang yang menyampaikan tadi itu kadang-kadang beda. Contoh Al-Quran mengatakan as-salatu li-zikri, sholat untuk mengingat aku. Maka ada sebagian orang kesimpulan mana aja dia biarnya. Sembahyang itu kan untuk mengingat Tuhan. Cuma ngaku takanan Manga sucina dudukna mengapa udukna. Ingin dia Tuhan tu lah selesai. Maka sembahyang makanan namanya. Nah, tadi kan hukumnya itu makan, sholat, kalau makan, minum, dua itu dah. Anak itu manusia pun Tuhan boleh itu. Kalau itu dari kayak kok, tidak. Kalau tanya betul dia, kalau nak garut tadi Tuhan makan, kalau dua minum, garut dah. Itu manusia. Tuhan, tapi bertambah ibadah cie. Itulah berlalu. Kita lanjut. Kita lanjut jemaah yang dirahmati Allah. Asing ngomong tadi. Allah banyak lihat situ. Nah, tidak boleh menghukum kalau tidak mengerti. Tapi contoh tadi, as-salatu li-dzikri, sholat untuk mengingatku.
Akhirnya ada orang mengambil kesimpulan, dikana aja Tuhan, lah dikana Tuhan, Allah sembahyang tu, lah sembahyang tu, lah. Tapi ni tak duduk dah, tak duduk agak dah. Kau sembahyang wakana namanya. Itu adalah pecahan daripada aliran Syiah. Pahamnya namanya paham wahdatul wujud. Sembahyangnya tak pokok tagaan dong. Wakana aja sembayangannya. Itu salah satu termasuk ke dalam aliran sasih. Jemu nak pakai itu terus. Sembayang wakana kau. Dia sembahyang kau pokok tagaan. Nabi lah dapat jamin ampunan, lah dijamin masuk surga pertama kali, bangkak kaki dia sembahyang. Kalau sembahyang Nabi kau sembahyang wakana, nak ke bangkak kaki dia. Pokok tagaan Nabi kau sembahyang ikut dulu di mana deh. Lah tinggi lo pengajiannya pada Nabi. Nabi kok tagak sembahyangnya dah kok tagak. Oh kok tagak je sembahyang le Tuhan luntur le itu sampai haji kasinan. Kau indak kau nak masuk ilmu kau. Nan sembahyang kau yo basariat bahakikat. Ya sampai syariat indak bahakikat saja. Jindik jadi ya. Kalau syariat je tidak indak, apa jadi ya? Jadi waktu balai babatin. Sembahyang rukun sembahyang pertama tagak badi betul. Tagaan tubuh yang kasar badi tubuh yang lurus. Etikai betul kepada Allah. Ada tubuh yang kasar itu tagak dah. Di mana tubuh yang kasar tu tubuh yang halus. Itu tubuh mingguan namuai dengan satu minggu dah. Kalau kini ayilah jam 2 balik lewat. Lampu di sana satu. Jamaah yang dirahmati Allah tu kecil sampai tu dia. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Awak bahasa Minang. Antara bahasa Arab dengan bahasa Minang tu jauh beda. Walaupun kadang-kadang bahasa awak tu divariasi yang bunyi bahasa Arab bunyi. Contoh ada orang lain sedang mengancam. Ibu nak muda seorang buat dogan lah. Yang mancing lah. Mancing lah api-api. Mengecek baru. Bunyi bahasa orang ngecek. Kecek nak muda tadi. Lain kan? Kecek nak tua tadi. Lain. Mudamu, wal kapat, wal puyu. Bahasa Arab bahasa Arab itu hati lain kan nak kerja lain kan naik nak kecil tua kau lain udamu aku udamu apa wal kapar itu kembali wal puyu aku puyu juga bunyi masyarakat. Asalnya apa bu? Ada orang yang cuma mentua. Mentua kali gitu kan? Jadi senapi. Ada Pak Haji, nyo kayo rayo. Anak era tamai kuliah, polisi. Lahor Nore. Lalunya nandak mancing minantu. Bawa kali lapau. Ambo ni cai minantu anak bola tamai kuliah Lahor Nore. Tapi minantu ambo tu ndak perlu kerajuan. Nan pentingnya pandai mengaji rajin sembahyang. Soal kerajuan betul. Kau ingin memang galeh jadi modal. Kau ingin ke sawah dibalik sawah. Orang kayo. Mak ane ini nyonya. Kadang ada anak muda seorang. Umur itu ya. Disuai di rumah. Wahai ke sutong sakit. Dicari di mana pagi duduk. Nyo duduk di samping pagi. Nyo salam pagi jelo. Sudah tu Jumat berikutnya lah model dulu deh. Di mana pagi duduk. Nyo pagi kesinan. Nyo salami pagi sudah punya semua yang pulang. Dia cok
Pengenapa jika ini setiawan nak muda kaya dia cuma nampak bayang cuma rajin sangat bantu ini tak baal iko je lah di timur akhirnya ditanya anak tadi tu dari sabuin nama di mama gaya di musinan ditanya mama ada macam pendek cerita lah di timur anak tadi tu Lama-lama tadi itu tentulah pulang menantu dari kat. Tiup makan babuk keluarga Paji ko suku mana mulai jagiang, mulai pakai. Jagiang dia pakai ko 2 tahun ini. Mana menantu itu lakukan? Ba acara mulai pakai ko batukan. Ba pikir. Sudah tu suatu kalinya mau tahu ayah Paji ko ayah mentua nama kecil kaya tadi ya pentua tadi ambo dahulu ya di pesantren padahal ada pesantren ambo dapat hadis Nabi benda iyo apa dia hadis itu apa Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam al-jarinu wal fatayyu haramun lil minan tujadi illa ayam fil kandang. Itulah dia dah. Dia itu artinya kalau jauh kami pesantren bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baramulo jahim dan pakai wa'ala baramulo aram bagi minanku jadi minanku baru jadi itu baru aku maka seeko kabar mutada ada haramun haram kecuali kemalan yang kaidah haram ayam berkandang ayam dalam kandang aku tidak alam jadi dia pasti dia tak mengerti dia tiga kamu gana hanya kita tidak tahu ada jima nah doa saya ngaji kita udah doa ayolah sudah tu ayo waktu kan gue pakai itu jaga dulu ayam sudah seolah-olah bunyi bahasa amatnya Al-Quran itu jadi sama-samuan wadah itu jangankan bahasa Arab lah bahasa awak balampi-ampi kadang-kadang bisa salah paham ada orang batu sangka pegang jaman akhirnya sanjo orang-orang kabur yang sangka orang jatuhnya dua maka orang kabur ini jalan kecil yang jaman pak jantarilah ada kolam di muka pak kecil yang kusal jauh kolam-kolam cukup dia nak buat apa tarui dia jalan nak kecil kolam buat kalam tarui dia dalam kontak buat sotak kolam tadi lah ada kecean kolam di muka pak tarui ya dia je ukur nak kolam nak kotor berang aja. Awas sama awak, orang biar lah bisa salah paham. Itu Al-Quran bahasa Arab. Ada yang masuk-masuknya. Gimana kalau makanya jangan dihukum. Akhirnya kan kau nak masalah banyak. Nak mengarati tapi nya mengambil hukum loh. Akhirnya apa yang terjadi sesat lagi manusiaan. Ini tu ada hadis setiap bid'ah setiap sasek sunako. Ana dikatakan bid'ah nanda do dibuat dia Nabi. Ana nanda do dibuat dia Nabi bid'ah. Setiap bid'ah sasek sunlah. Asyik kunjuk bid'ah kasalullah. Bagi kia sudah sembahyang, bid'ah, dah tu Nabi buat dah. Berdoa semua, seorang tukang berdoa, seorang lain maminan. Dah tu Nabi tu bid'ah, haram.
Ziarah awak ke kubur, tiba di kuburan awak mendoa. Haram, syirik. Bid'ah. Dado Nabi buat. Cuma yang dia kata, sakalo bid'ah jadi. Aku gini sedang marah-marah orang gini tu. Faham Wahabi, Salafi. Dado dalil tu, bid'ah. Dado dibuat Nabi, bid'ah. Hadirin walau tak mungkinlah Nabi berbuat seorang Nabi akan membuat seluruh apa yang dilakukan oleh manusia ini. Tak mungkin. Dulu Nabi tidak ada pakai apa, kini Nabi pakai apa. Tak mungkinlah Nabi kerja saja dulu ini main apa. Dulu ni tidak ada. Nah mungkin Nabi dulu pakai mie atau sebut mie ada. Kini juga pakai mie. Tu mie ke beda haram. Kemana tu? Nan haram tu nak seluruh beda do. Kalau Imam Asyuyuti pengarang kitab Tafsir Jalalain, nan beda tu 5 komen. Ada beda wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunat, ada yang wajib. Bahkan ada yang wajib bid'ah. Nyak seluruh yang dibuat Nabi itu buat keseluruhan ada. Dan seluruh yang tidak dibuat Nabi nan haram dah. Contoh Nabi buat warna mulia dah ada tu. Baik. Nabi bilang ini sahabat leh 9 merdeka 2 budak. Awak kini ni mulia ini soalnya Nabi buat lah. Ini dah setiap yang dibuat Nabi itu mulia awak buat dah. Yang dia buat gini kalau soalnya lalu dia buat tu kan nandu kau ada tu lagi ke buatnya ingatnya tu deh kau soalnya asalnya dipikir boleh lagi, mau gerak je, bulu ini kau je. Ada tu bukannya, yang mana kalau kawan mau timo orang nak mau lalu tu timo, anu ngalah dah tu timo. Lah, apa cuma yang dia kata, ajan yang hukum, kalau tak mengerti. Apa cuma yang kata, kemudian hari dua hari cuma kata, tidak mungkin dilanjutkan oleh. Hari dah cari masak. Ambo jauh. Walaupun yang baik di sebuah ladang, tapi ambo tinggal di sebuah Mandailing sampan. Saya di Pariaman. Jadi tidak mungkin kita menilai Allah tu. Jadi di lain kesempatan kita sambung. Itu kok ada kesempatan lain. Mudah lokanya nomor kan ada 2,000 sepet. Nah, aku ada para dulu, kau terpodeh sesuai. Dua lagi dia mau pergi. Tidak dibawa tu tak meninggal. Nah, ada mana yang dirahmati Allah. Nah, jadi cukup demikian. Penyampaian pada pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita rajin baca Quran. Jadilah Al-Quran sebagai bacaan, jangan Al-Quran dijadikan hanya sebagai bacaan. Kadang-kadang di zaman ini banyak Quran tapi tidak cari-cari dah. Padahal membaca Al-Quran itu adalah ibadat dengan belakang pahala. Satu huruf dibaca, kalau awak bau indah bau duk, dapat pahala 10. Kalau bau duk dapat pahala 50. Kalau dalam sembahyang awak baca awak sembahyang sunat, habis Fatihah awak baca ayat 1 huruf dapat pahala 100. Dua dah pahala. Cuma awak kalau sembahyang sunat je Fatihah cie je. Itu kadang-kadang orang sembahyang sunat kencaman. Allah Akbar. Tu kuat je. Kira Fatihah cie cuy. Baca lah je rasanya ni. Ya. Cie urungnya sakti pada. Baca je kalau wahat kalau wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Je ulang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bilang balik itu.
Sembilan kali orang kali satu saya ibu surati baru Perjolok kulu huwallahu ahad. Ada pun baca ya rasa jenis ya. Nampak dia warna ya. Nara kerja tapi sudah. Ada mana ni Allah. Atu jadi kadang sangat kalau kerja maka aturan lah dijadikan bacaan. Awak membaca dia dulu jadinya. Kadang-kadang kalau dulu tuku atau ustaz menyampaikan. Oh percuma. Kalau kita baca Al-Quran, lekan cuma naik, percumanya. Mengalo percuma. Mami hukum tak misalnya, tapi kalau baca rakyat awak. Awak tetap kalau baca awak-awaknya. Kenapa percuma? Hanya kau jadi orang, kau jadi hukum, berdoa. Awak kau tu, dia sampai kaji. Karena aku luar baca Quran, letak cuma nak, bercumanya. Kalau berhenti baca Quran sebelah, bercuma baca Quran aja. Ni orang tu pernah ada. Dah tadi, dulu, mandiu, kumio nak melero, masalahnya orang itu mana. Tapi kalau membaca, tentu mana saling dibaca, bapak lo, awak pandu. Kena keduanya kalau tak ngerti itu. Nah. Jadi bapak jemaah Allah membaca Al-Quran. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kesalahan kurang penyampaian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung. Mudah-mudahan selamat kita di dunia sampai ke akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.